Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel kami di Lembu Kamandanu. Apa kabar teman-teman? Sebelumnya menyapa dulu buat subscriber Lembu Kamandanu yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri. Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi rezeki yang halal dan berkah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang indukan penghasil sapi super calon monster, teman-teman. Dan sapi inilah yang dibeli sama Pak Hartono, pemilik kuda-kuda juara dunia yang ada di video sebelum ini. Yang bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton dulu. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke? Bisa dilihat di sini depan kita juga udah ada sapi-sapi super indukan, teman-teman. Tentunya penghasil sapi super calon monster. Oke, check it out. Nah, di sini juga ada Mas Didi. Halo Mas Didi. Halo, selamat siang Mas. Sebelumnya seperti biasa ya Mas, seperti biasa kita salam sukses peternak sapi seluruh Indonesia. Dan sebelumnya kita salam-salam dulu buat peternak sapi seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri, khususnya subscribernya Lembu Kamandanu. Semoga semuanya diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Baik Mas, kali ini kita akan membuat konten, yaitu kita mendatangkan sapi betina Mas. Sapi betina yang siap IB. Jadi sapi yang bisa menghasilkan sapi-sapi seperti yang di kandang kita ya Mas, seperti yang biasa kita ambil itu. Nah, kemarin kan juga ada yang komen sekali video indukannya gitu ya. Betul. Nah, kalau ini mau ngambil apa sapinya yang super, coba di video sekalian indukannya itu seperti apa. Jadi kita akan membuat di sini, kita akan membuat konten, dan semoga konten ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita akan membuat konten, kita mendatangkan sapi betina yang kelasnya kelas super ya Mas. Ya. Kita kelas super. Nah, Jenisnya ini sapi betina. beda-beda Mas. Untuk jenis kita ada limosin juga ada, untuk simetal juga ada, untuk pegonnya juga ada. Tapi sebelum berlanjut, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, dan biar channel ini semakin berkembang teman-teman. Jadi untuk channel Lembu Kamandanu biar semakin berkembang, semakin semangat ya Mas. Tolong jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman semua. Juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar teman-teman semua nanti bisa mendapatkan konten-konten kita yang baru. Nah, baik, Mas, ini bisa kita akan dilihat ya. berlanjut ya Mas. Kita mulai dari yang paling sini Mas. Dari yang paling ujung sini ya Mas. Dari yang paling ujung sini. Ini Nah, untuk jenis ini pegon Mas. ini jenisnya pegon ya. Untuk jenis ini pegon, Ini masih doro semua nih Mas. masih doro Mas. Ini kita perkirakan kalau umur ini sekitar ya 1,5 tahun lah Mas. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya. Ya 1,5 tahun kita perkirakan ya Mas. Nah, nanti kita untuk ciri-ciri yang bagus Mas, kita cuma lihat dari sini dulu Mas. Kita Ya, lihat ini dari ciri-cirinya. kapurannya, ya. Nah, itu dari teman-teman. kapuran ini biasanya ini udah Kendor. turun Mas. Ya, udah kendor. Udah kendor itu dari kapurannya teman-teman. Ini betina yang bagus ya Mas. Ya. Nah, dari sini kendor. Ini bagus sapinya. Oke. Untuk kaki Mas, itu juga sangat penting. Kita harus cari kaki yang kokoh, karena untuk betina itu biasanya bisa dipelihara itu sampai 7 tahun Mas. 7 tahun ya Mas 7 dia. tahun. Kalau untuk Bisa betina ya Mas dia. Ya, bahkan tetangga kita itu ada yang 15 tahun Mas. Jadi bisa beranak sampai sekitar 9 kali. 9 kali Ya, Mas 9 dia. kali. Itu Luar ada biasa di teman-teman. tetangga kita ada. Jadi kalau bisa nanti, karena untuk jangka panjang, untuk breeding ini kalau produktif itu nggak usah dijual. Sapi yang produktif nggak usah dijual, tapi dengan catatan itu harus menghasilkan bibitan yang bagus ya Mas. Oke. Jadi harus berarti nanti dipertahankan. disilang sama limosin ini nanti Mas Di. Biasanya kalau di sini ya Mas, kalau di sini ini nanti untuk IB-nya, IB pejantannya ini kita pakai limosin sama simental. Limosin sama simental ya Mas Limosin Di. sama simental. Oke, baik Jadi teman-teman. nanti jadinya bisa kayak yang kita pilih Mas, kayak yang kita. Tapi kalau yang kelasnya sudah elit dan super elit, nanti seperti ini ya Mas Di. kayak gini ya. Ini yang super teman-teman. Modelnya kayak Ini gini, jenis limosin nih Mas Di. Ini jenisnya limosin kalau yang ini. Sapinya panjang. Ya, ini juga umur 1,5 tahun Mas. Ini
pahanya sendiri lebar. Kenapa kita pilih paha yang lebar? Karena untuk nanti proses mengeluarkan anaknya cukup mudah mas kalau pahanya lebar. Bisa dilihat ini kaki-kakinya. Nah ini kaki-kaki. Kalau kaki-kaki harus cari yang kuat mas. Karena kepalanya. jangka panjang. Untuk kepala juga porem, telinga cukup kecil juga. Ini tadi yang kedua belum mas. Yang kedua belum ya yang ini. Ini limosin juga, tapi ada crossnya si metal sedikit mas. Karena di sini ada ciri khasnya si metal. Untuk mulutnya juga ada si metalnya. Kalau limosin kan merah. Iya, gitu, kalau merah ya, kalau limosin ini ya. merahnya agak terang. Iya, agak terang ya. Nah ini kita lanjut. Kalau di sini mas, di daerah kita ini namanya PO mas. PO ya teman-teman. Nah ini namanya PO. Ada juga yang bilang limpo atau limosin PO. Limosin PO itu seperti ini mas. Jadi untuk teman-teman semua nanti bisa membedakan karena di setiap daerah itu mempunyai nama sendiri-sendiri ya mas. Ya. Ini versi kita. Ini namanya kan ini PO. Sapi PO seperti ini. Ini ada Oke, yang bilang ini juga, contohnya ini warnanya hitam ya Mas Di ya. warnanya hitam. Ini limosin, badannya limosin tapi ada keturunan Ada PO keturunan seperti PO-nya ini. ya. Betul. Ya. Tapi super juga ya Mas Di ya. Untuk biasanya untuk kuku-kukunya juga kurang tembus mas. Ya, kurang tembus, warnanya hitam. Ya, hitam maksud kita ya. Biasanya kalau limosin yang jenis itu biasanya merah mas, merah, tembus merah semua. Seperti yang di sini. Ya, ini warnanya juga nggak hitam mas. Ini bisa dilihat ini nggak hitam warnanya. Ya. Kalau di kamera warnanya hitam ya mas, tapi Ya. ini warnanya nggak hitam. Beda sama yang ini mas. Beda. Kalau yang itu hitam pekat ya Mas Di. Ya Ya? betul. Lanjut yang ini Mas Di. Lanjut yang ini masih sama, ini PO juga mas, PO juga. Dan sapi-sapi seperti ini biasanya menghasilkan bibit-bibit yang bagus mas. Oke teman-teman, Bagus ya. bisa dilihat ini sapi-sapi seperti ini bisa membuat bibit yang bagus ya Mas Di ya. Betul, membuat bibit yang bagus. Seperti yang tadi kita ciri-ciri sapi yang bagus itu dari kapurannya ini kendor mas. Sudah kendor, sapi betina ini ya. Terus untuk kita bilangnya apa ya mas? Untuk tempat susu itu puting susu itu loh Iya. mas. Ini maaf kalau agak jorok ya, tapi ini untuk hewan. Kalau untuk putingnya itu cari yang panjang. Cari yang panjang ya. Cari yang panjang. Jangan istilahnya yang Terlalu mepet. jangan yang pendek. Cari yang panjang itu lebih bagus. Semakin panjang semakin bagus mas. Oke Lanjut lanjut. lagi. Ini Simental. untuk jenis simental. Ini ada yang bilang juga simpo atau simental PO mas. Oke teman-teman. Ya, simental PO seperti ini. Ini kita lihat untuk pahanya cukup besar mas. Ya, pahanya besar juga. Kalau Untuk bisa cari yang kaki-kaki semok-semok juga ya Mas Di. Betul. Nanti ini lebih mempermudah untuk proses melahirkan mas. Kalau nanti pahanya sempit, nanti untuk proses beranaknya nanti cukup sulit. Oke Lanjut lanjut. lagi mas, untuk yang ini ya mas. Ini jenisnya limosin mas. Limosin yang ini teman-teman. Limosin seperti ini. Ini sapi-sapi yang biasanya kita ambil mas, itu yang menghasilkan limosin elit itu seperti ini. Yang seperti ini. Ya, seperti modelnya seperti ini. Ya baik teman-teman, ini jadi sapi yang seperti yang dagangan kita ya Mas Di ya. Nah itu indukannya seperti ini Bukannya teman-teman. seperti ini, betul. Seperti ini. Sama calonnya yang itu tadi ya Mas, yang super tadi itu ya Mas ya. Nah, itu tadi bagus mas. Nah indukannya seperti ini teman-teman. Lanjut lagi ya mas, ini ada simental lagi. Ada simental. Ini untuk ini juga masih doro juga mas, belum babon itu belum, masih doro. Masih doro teman-teman. Ya, masih doro. Ini masih doro dan sapinya cukup bagus juga mas. Kalau yang ini untuk jenis apa Mas Di? Kalau ini jenisnya Apa? pegon. Pegon yang ini teman-teman. Keturunannya ada pegonnya, ada apa ya? Brahma. Ada Brahma juga. Ada Brahmanya ya teman-teman. Ya. Wow, kayak air mancur ya Mas Di. Lanjut lagi ya mas. Oke lanjut yang itu. Lanjut ini ada simental yang ini. Simental. Seperti kita bicarakan, ciri-ciri simental itu bulu matanya putih, Punya kaos kaki ya Mas. punya kaos kaki, itu ciri khas simental. Terus kukunya kuning dan untuk ekornya itu biasanya memang ikut putih mas. Itu ciri khas dari simental. Lanjut yang ini. Ini lanjut lagi, ini ada Melo sama Brahma mas.
Oke, silangan PO Brahma ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan kategori super mas. Super ya. Ya ini kalau misalkan jantan ini kelasnya udah 19 lebih mas. 19 lebih kalau misalkan jantan Kalau ya. jantan. Cuman kalau betina itu mungkin selisihnya 3 juta nanti mas. Oke, lanjut yang ini, yang terakhir ini. Untuk yang ini limosin. Ini kelasnya super juga mas. Kelas ini sapinya panjang ciri khasnya ya, yang bisa menghasilkan bibitan-bibitan super atau elit itu seperti ini sapinya mas. Oke. Dilihat Ini bisa tegak, menghasilkan seperti bibitan yang kita super ya mas bilang Di ya. kemarin. Seperti yang kita bilang kemarin, sapinya ini proporsional mas. Oke. Proporsional ya. Jadi untuk membedakan, kalau di tempat kita sendiri sapinya seri mas. Jadi depan sama belakang itu sama. Ini tembus juga mas, ini merah bukan hitam tapi merah untuk kuku-kuku, warnanya merah. Dan sekali lagi ini untuk apa? Pahanya cukup lebar karena nanti lebih mempermudah proses beranaknya. Oke teman-teman. Oke Mas Ji, ada yang tambahkan lagi? Mungkin untuk menambahkan, kita banyak di kolom komentar itu banyak yang tanya mas, apa keunggulan breeding dan apa kekurangannya breeding dan perbedaan apa ya keunggulan sama kelemahan breeding sama penggemukan. Di sini kita akan menjelaskan untuk ini menurut versi kita mas, versi kita belajar dari pengalaman juga. Untuk apa ya kelebihan atau keunggulan dari breeding itu misalkan 1,5 tahun itu bisa beranak satu aja mas, itu kita bisa kategorikan produktif ya mas. Itu harus dipertahankan, sapi-sapi yang seperti itu harus dipertahankan, apalagi nanti kalau bisa beranaknya itu jantan, itu akan lebih menguntungkan. Kalau betina ya masih untung, cuman nggak begitu banyak, tapi kalau jantan, keluarnya jantan nanti apa ya untungnya itu akan banyak mas. Dan untuk kelemahannya sendiri, karena gini mas, untuk breeding sendiri kan untuk konsumsinya, biaya konsumsi atau biaya makannya itu sendiri itu cukup murah juga mas dibandingkan sama penggemukan. Kalau penggemukan kan kita bisa 2 kali comburan ya mas, dan mungkin kalau yang betina itu 1 kali juga bisa mas. 1 kali comburan aja udah berani. Itu seperti yang di desa-desa kita biasanya comburan itu cuma 1 kali kalau yang betina mas. Tapi mungkin akan lebih bagus lagi kalau dikombor 2 kali. Tapi akan sangat berbeda dengan porsi yang dibutuhkan untuk pejantan. Untuk kelemahannya sendiri, sistem breeding di sini kalau sapinya itu nggak produktif mas. Seperti yang Bapak Supardi kemarin bilang, itu bisa IB itu 5 kali belum berhasil. Jadi itu sudah menghabiskan berapa duit aja mas, 5 kali breeding belum berhasil. Dan sapi-sapi yang model kayak gitu harusnya memang dijual, diganti yang produktif. Untuk sistem ini mas, sistem apa ya, sistem penggemukan sendiri itu keunggulan dari penggemukan memang pertumbuhannya cepat ya mas untuk penggemukan. Dan kenapa pilih pedetan? Karena pedet itu biayanya itu sedikit dibandingkan dengan yang sudah bakalan yang sudah segini. Ini membutuhkan sekitar 3 kilo 4 kilo mas. Ya mungkin rata-rata 3 kilo per hari, bisa sampai 4 kilo per hari. Dan kalau untuk pedetan itu baru 1,5 rata-rata, 1 kilo sampai 1,5 kilo per harinya. Untuk kelemahannya sistem penggemukan itu kalau kita tidak bisa memanfaatkan limbah ya mas, atau barang-barang yang murah, itu memang nanti akan kalah di operasionalnya mas. Jadi kalau bisa untuk teman-teman semua, misalkan di rumah teman-teman semua atau di kampung teman-teman semua itu ada yang seperti ampas bir, terus ada ampas singkong, juga ada ampas tahu, ada juga. Kalau kali ini singkong di tempat kita murah mas, itu di kisaran 1.600 per kilo, itu sangat terjangkau dibandingkan kita memakai brand atau polar, karena brand atau polar itu udah di kisaran 3.800. Dan kita kemarin juga dapat tip dari Bapak Hartono, itu lebih bagus lagi itu pakai bekatol, tapi harus
dimasak dulu mas, bekatol dimasak sampai, karena kalau bekatol yang belum dimasak itu nutrisinya belum bisa keluar atau belum atau sulit untuk dicerna sama pencernaannya, diserap sama tubuhnya. Tapi kalau sudah dimasak itu lebih mempermudah atau lebih gampang diserap oleh tubuh. Oke, baik, nanti ini berarti mau dikirim ke Solo nih Mas Dik, ke tempatnya Bapak Hartono. Oh iya mas, iya betul. Jadi kita juga titip salam buat Bapak Hartono, semoga semakin sukses dalam usahanya. Dan kita terima kasih atas supportnya dan kepercayaannya Bapak Hartono telah mempercayai Lembu Kamandanu untuk membelikan atau membelanjakan sapi-sapi Doro. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih ya mas. Dan untuk siapapun yang ingin pesan sapi dari kita nggak harus sapi limosin sama si metal. Kita juga menyediakan sapi PO, menyediakan juga sapi Jawa, pegon, menyediakan juga betina. Iya. Betina babon juga menyediakan, Doro juga menyediakan, tapi harus ada Ya istilahnya pre-order pre-order dulu. dulu ya, ataupun DP dulu juga nggak apa-apa. Kita siap untuk melayani. Seperti Bapak Hartono ini mempercayai kita untuk membelanjakan sapi. Oke, baik, nanti kalau misalkan mau beli atau mau tanya tentang sapi, nanti nomornya ada di bawah sini, nomor Mas Didi. Bisa, langsung saja hubungi nomor kita 08123 08123 751 751 0713 teman-teman. Ya. Untuk alamat Dukuh Klumpit, Dukuh Klumpit, Kelurahan Selodoko, Kecamatan Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Raya, Ya, teman-teman. Ini ya mas, pesan satu lagi untuk para peternak pemula atau pemuda khususnya, kita harus semangat karena usaha sapi ini kita nggak harus punya modal uang. Kita juga yang paling penting itu modal atau niat dulu ya mas, niat, terus ada modal tenaga. Jadi modal itu nggak sepenuhnya harus uang. Ini bisa dicatat buat teman-teman semua. Bisa langsung chat saya juga bisa untuk konsultasi. Nanti kita akan bincang-bincang juga bisa. Mungkin cukup sekian sukses dulu mas. Salam sukses, salam ngarit, salam KPSI. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video dari kami. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke, see you next video.